Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya Ibu Linda hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah baik, saya juga baik. Seperti yang kita jadwalkan ya, kesepakatan antara saya dengan Ibu bahwa nanti kita akan melaksanakan observasi pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia yang Ibu Linda ampuh. Tentunya sebelum observasi ada beberapa hal yang perlu ditanyakan disampaikan dalam kegiatan pra observasi. Siap Ibu? Siap. Ya, terkait apa yang akan Ibu lakukan ketika pembelajaran sesuai yang telah direncanakan. Baik, kira-kira siap untuk melaksanakan observasi pembelajaran hari ini? Siap. Siap. Kira-kira materinya tentang apa? Tentang teks negosiasi. Teks negosiasi ya. Ya. Kemudian tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu apa itu? Di sini saya mengambil tentang mengaliwahanakan teks berbentuk dialog ke bentuk naratif secara logis, kreatif, dan menggunakan alur yang pertama menyajikan gagasan, pikiran, pandangan, atau pesan dalam bentuk dialog secara berikut, kreatif, dan dengan menggunakan metode yang tepat. Itu berarti berpikir logis, kreatif, dan runtut terkait teks terkait negosiasi ya. Ya. Kira-kira apa namanya capaian pembelajaran yang disampaikan ingin dicapai apa kira-kira elemen capaian pembelajaran? Di sini saya ngambil yang CP yang titiknya itu ada menyimak, membaca dan memeriksa, menulis, berbicara, dan mempresentasikan. Terkait tujuan pembelajaran, kemudian capaian pembelajaran yang ingin dituju, kira-kira itu strategi apa yang akan Ibu persiapkan dalam pembelajaran yang telah Ibu rencanakan? Di sini saya mengambil strategi metodenya pakai PJBL ya Pak ya. Terus di sini itu anak diminta untuk menulis teks negosiasi dengan memperhatikan strukturnya. Kira-kira kenapa menggunakan PJBL? Di sini anak diminta untuk menyusun kerangkanya terlebih dahulu berdasarkan tata cara untuk membuat negosiasi. Di situ ada 5 yang harus diperhatikan untuk langkah-langkah membuat negosiasi. Kemudian peserta didik itu diminta untuk bermain peran. Ya. Bermain peran praktek negosiasi sebagai bentuk proyeknya sehingga anak bisa mengalami mungkin Bu ya. Iya. Kemudian kegiatan pendahuluan apa yang bisa Ibu lakukan untuk menstimulasi anak-anak untuk ikut dalam pembelajaran secara maksimal? Pendahuluannya itu anak ada SBK-nya nih Pak. SBK ya. SBK dulu untuk motivasi anak biar semangat untuk belajarnya. Ya. Untuk memetakan pemahaman awal terkait negosiasi, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Pertama itu saya bertanya dulu kepada anak apa sih negosiasi, barangkali masih lupa atau apa ya. Terus strukturnya dan kaidah kebahasaannya juga. Nah setelah itu kalau anak sudah paham semua tentang yang saya jelasin itu, baru saya melanjutkan ke langkah-langkah menulis teks negosiasinya. Ya, berarti sebagai pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk mungkin mengetahui pemahaman awal dan menstimulasi anak untuk bisa mengikuti pembelajaran. Kira-kira PJBL yang dilakukan itu bagaimana? Apakah individu, kelompok besar atau seperti apa? Saya sebangku teman bermain peran aja 2 orang. Berarti satu berperan sebagai siapa? Ya. Satu sebagai misalnya saya ngambilnya topiknya penawar barang, berarti nanti 2 orang penjual dan pembeli. ya, penjual sebagai
pembeli sebagai negosiator, dan sebenarnya sebolak balik ya, Iya. saling bernegosiasi. Kira-kira itu berarti yang akan diharapkan kemampuan anak sehingga mampu melakukan negosiasi. Kira-kira area pengembangan apa sih yang ingin kira-kira anak dapatkan nih dari proses belajar yang ibu lakukan? Pengembangannya itu anak bisa bernegosiasi, bukan hanya kita mengembangkan, tetapi kita bisa bernegosiasi dengan orang tua, dengan guru. Jadi ada negosiasinya. Ya, kira-kira pembelajaran yang paling tepat menurut ibu supaya terkait materi ini bisa berkembang itu apa kira-kira? PJBR itu ya? Iya, PJBR. PJBR itu Bu ya. Jadi kan PJBR apa ya, membuat proyek. Jadi anak diminta untuk menulis dulu, setelah itu bermain peran. Nanti anak itu diminta untuk membuat video. Iya, videonya bisa melalui Instagram, ngirim ke guru, ke saya. Bisa nanti yang teksnya itu bisa anak diminta untuk ke Canva, teksnya itu bisa nanti ditempelkan di Madi gitu. Berarti banyak hal yang dikembangkan ya, kemampuan menulis, kemudian anak menggunakan media sosial secara positif, kemudian anak juga mungkin bisa menggunakan IT sebagai media pembelajaran. Itu sebagai mungkin pengembangan yang luar biasa yang akan ibu lakukan. Mungkin itu, semoga nanti kegiatan observasi berjalan lancar dan dilaksanakan dengan baik, dan tentunya sesuai yang direncanakan dan tentunya mencapai tujuan pembelajaran. Iya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pelajaran bahasa Indonesia ya. Ya, sebelum mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu dalam hati mulai. Selesai. Ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Monika. Kelihatannya apa? Selain Monika siapa lagi? Kita doakan semoga Dinda sembuh. Amin ya Rabbal alamin. Masih semangat belajarnya? Masih. Kita belajar harus semangat. Karena apa semangat? Karena demi masa depan kita untuk apa? Untuk apa? Untuk sukses di masa depan. Nah, untuk hari ini ya, belajar menjadi negosiator tuh. Ya. Kemarin kita sudah belajar ya tentang strukturnya, tentang kaidah kebahasaannya. Masih ada ingat tidak negosiasi itu apa? Yang bisa acukan tangan. Negosiasi. Ya. Proses tawar menawar. Ya. Jadi dalam kegiatan negosiasi itu ada proses tawar menawar ya. Misalnya kita seringkali tawar menawar itu bukan hanya di penjual dan pembeli saja, tapi kita pernah tidak proses tawar menawar sama orang tua kalian, sama guru, terus sama siapa lagi selain itu kita bernegosiasi. Apa? Sama teman. Contohnya apa? Misalnya apa? Ya misalnya anak teman nih. Misalnya contohnya apa? Jualan. Selain itu, misalnya ada teman kalian yang lagi berjualan, kita bisa tidak proses tawar menawar? Misalnya kalian itu mau jalan
kita ada proses negosiasi. Kemarin kan kita sudah belajar tentang struktur dan kaidah pembahasannya. Nah, untuk sekarang ya hari ini ya kita itu mempelajari tentang tujuan pembelajarannya itu di 10.15 tentang mengaliwahanakan teks berbentuk dialog ke bentuk naratif secara logis, kreatif dan menggunakan alur yang runtut. Dan yang kedua yaitu 10.16 menyajikan gagasan, pikiran, pandangan atau pesan dalam bentuk dialog secara runtut, kreatif dan dengan menggunakan metode yang tepat. Di situ ya kita tujuan pembelajarannya yang tadi dibacakan. Untuk menjelaskan itu mau menjelaskan tentang bagaimana sih kita menulis teks negosiasi dengan benar. Kita kan kalau misalnya membuat teks negosiasi ada cara-caranya. Kita harus memperhatikan strukturnya, kita harus memperhatikan kaidah kebahasaannya. Nah, kalian sebelum menulis teks negosiasi harus memperhatikan langkahnya dulu. Nah, sekarang ibu akan menjelaskan tentang bagaimana langkah-langkah menulis teks negosiasi. Ya. Yang pertama di sini ada tentukan tema atau topik. Menentukan tema atau topik ya, misalnya kita mau mengambil tema tentang apa? Ya, misalnya tentang penjual dan pembeli. Misalnya tempat rekreasi. Terus apa lagi selain itu? Apa? Selain itu apa lagi? Misalnya ibu boleh kita kalau misalnya mengambil temanya tentang penjual dan pembeli, ya boleh. Nanti kalian tentukan dulu temanya apa, tentukan topiknya. Jadi kita tentunya penjual dan pembeli. Nah sekarang yang kedua ada menentukan pihak yang terlibat. Siapa sih kalau misalnya kita mengambilnya tentang penjual pembeli, berarti pihak yang terlibat itu siapa? Penjual dan pembelinya. Ya berarti kita kegiatannya apa? Misalnya kita contohnya itu bernegosiasi tentang membeli tas, atau misalnya kita membeli laptop, membeli handphone dan yang lainnya. Seperti itu. Tadi yang dijelaskan tentang di poin 2 menentukan pihak yang terlibat. Sekarang di poin ketiga ada menentukan perbedaan kepentingan antara dua pihak. Nah di sini perbedaannya apa? Perbedaan kepentingan, misalnya ada tawar menawar, ya. Kalau perbedaan kepentingan sudah pasti kegiatan tawar menawar barangnya. Misalnya kan harganya berapa menjadi berapa. Nah itu menentukan perbedaannya. Setelah itu ada di poin 4 menentukan kesepakatan antara dua belah pihak. Kalau kesepakatan berarti apanya? Kesepakatan harganya ya. Nah, sekarang yang di poin kelima yang ini. Kalau yang tadi itu poinnya ya menentukan ya. Nah, sekarang itu menyusun kerangka teksnya. Sebelum kalian menyusun kerangka teksnya itu ada apa? Ada harus memperhatikan strukturnya ya. Yang pertama, struktur dari teks negosiasi itu apa? Yang pertama ya, yang pertama ada orientasi. Orientasi. Nah, di sini ya, sebelum kalian menyusun kerangka teks itu kalian harus memperhatikan dulu strukturnya. Yang pertama ada orientasi. Orientasi berarti berupa apa? Kalimat pembuka, misalnya selamat pagi, ya, permisi, assalamualaikum. Nah, itu termasuk bagian orientasi. Kedua ada apa? Pengajuan. Nah, kedua ini pengajuan itu kita sudah melakukan pengajuan pertanyaan. Misalnya pengajuannya ada yang perlu saya
ada penawaran. Nah, penawaran sudah pasti itu kita udah masuk ke dalam teks negosiasinya. Kita ada kegiatan tawar menawar barangnya. Misalnya ini harganya berapa? Misalnya harganya 700. Bagaimana kalau misalnya saya taruh menjadi 500 aja? Apakah boleh misalnya? Nah, di situ kita melakukan kegiatan tawar menawar. Nah, itu namanya penawaran. Setelah itu yang keempat ada persetujuan. Persetujuan di sini itu persetujuan itu berarti sama aja dengan kesepakatan. Misalnya harganya jadi apa? Atau misalnya kita mengambil yang dari orang kita. Nah, kira-kira setuju apa tidak kalau kita ingin memberikan yang tolak? Nah, berarti di sini itu kesepakatan atau persetujuan dari pihak yang terlibat dalam teks negosiasinya. Nah, yang terakhir ada kesimpulan atau kesimpulan atau penutup. Nah, di sini namanya kesimpulan berarti akhirannya. Misalnya ini itu apa? Terima kasih misalnya. Terima kasih Bu. Misalnya sama-sama berarti kan akhiran dari kita negosiasinya. Nah, dari kerangka yang tadi dijelasin, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kita lanjut ke poin ke-6. Nah, di 6 itu ada mengembangkan kerangka teks menjadi teks utuh. Nah, berarti ini kan ada kerangkanya, ya. Kerangkanya kan ada 5. Jadi, kalau misalnya kita mau mengembangkan kerangka ini dari teks itu, berarti kalian buatnya sesuai dengan orientasinya dulu. Orientasinya yang mana sih? Bagian orientasi, pengajuan yang mana, terus penawaran, persetujuan, dan kesimpulan. Jadi sesuai dengan strukturnya. Itu namanya poin ke-5. Nah, yang ke-6 itu dikembangkan. Jadi kalau misalnya dikembangkan itu kita buat dulu kerangkanya, baru kita mengembangkan bagian teksnya. Nah, itu yang poin ke-6 ya. Yang ke-7 ada merevisi kembali hasil tulisan utuh. Misalnya apa sih yang direvisi? Nah, misalnya revisi itu kita itu buat dulu kerangkanya. Setelah kerangka itu menjadi teks kan ya. Setelah teks itu nanti koreksi. Siapa yang mengoreksi? Ya, revisi misalnya itu mana yang salah, atau misalnya tanda tulisannya, atau misalnya kata-kata yang racun, harus baku kan? Karena kalau
lihat dulu. Pak, saya mau beli sepatu. Ini berapa harganya? Coba menurut kalian ya. Di sini kan ada yang beli sepatu. Beli sepatu mas, mereka lihat itu termasuk apa? Orang nasi apa sih? Apa sih penghasilan? Apa menurut kalian? Orientasi. Nah, kalau saya mau beli sepatu, ini harga berapa? Termasuk pengajuan. Oh silakan, sepatu yang itu harganya 300.000. Wah, iya. Wah, apa harganya boleh saya tawar baru masuk ke lembaran? Kan boleh. Mau nawar berapa mas? Oh 200.000 gimana? Nah ini masih kegiatan tawar. Ya sih. Nah, ya paling saya hanya bisa sampai 270.000 Pak. Ini terjadi kesepakatan. Baru kita ada terima kasih Pak, ini uangnya termasuk bagian kesimpulan atau penutupan. Ini contoh dari teks negosiasi. Ya, ada yang mau ditanyakan? Tidak, tadi dijelaskan. Tidak ada? Ya. Oh tidak ada ya. Di sini Ibu dilanjutkan ya, membuat bapak teks negosiasi berdasarkan strukturnya. Jadi Ibu tugasnya kalian buat kelompok, tapi kelompoknya hanya 2 orang aja, maksudnya 1 bangsa aja ya. Nanti kalian itu membuat teks negosiasi. Negosiasinya itu bebas ya, mau tema apa saja. Misalnya tadi ada tema rekreasi, negosiasi sama orang sendiri ya, dan yang lainnya ya, seperti itu. Nanti itu bagikan lembar ini, lembar kerjanya. Nanti kalian sesuai dengan instruksi yang di sini ya. Nanti di sini kalian tulis jawabannya di sini. Kalau misalnya tidak muat, nanti tinggal dibagikan saja ya, seperti itu. Ya, dibagikan ya. Kalau tidak ada satu orang, berarti bertiga aja. Silakan duduknya. Kalian isi ya namanya, ya nama dan kalian ya sesuai dengan bukti berdua, nanti namanya berubah ya. Silakan dikerjakan sesuai dengan instruksi yang tadi.
Boleh, nanti sesuai dengan nama kalian ya. Sesuai dengan namanya.
yang
Tadi coba dengarkan ya. Tadi presentasinya bersama. Ada tidak sih hasil dari negosiasi yang kita lakukan? Ada? Ada tidak? Ada. Coba barangkali ada yang mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan tidak sama kelompoknya Lismit? Terima kasih atas hadirnya, kurang lebihnya kami mohon maaf, kami berdua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ngomongnya udah belum? Ya, selesai ya. Ya. Ya, siapa yang sudah selesai silakan sambil menunggu yang lainnya. Silakan ke depan. Mempresentasikan. Ya, siapa lagi yang mau mempresentasikan? Ya, Alfiana sama
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita mau mengenai tentang tes negosiasi. Jadi kalian tahu ada tes negosiasi itu apa? Tes negosiasi adalah tes tawar-menawar. Oke, kita berdua mau bicara soal permisi dulu, ada yang Ini Mbak, saya lagi cari ponsel untuk anak saya. Kira-kira merek yang bagus tapi harganya murah itu apa ya Mbak? oh, ada Bu. Ini merek HP Samsung yang keluar terbaru. Kameranya bagus. Ini dijual nih. Harganya cuma 1.200.000 Bu. Ini memori. Harganya juga bagus. Waduh Mbak, harga boleh dikurangin nggak? Boleh Bu. Kalau 950 boleh Mbak. Ya sudah. Kalau 1.050 boleh Mas. Waduh Mas, harga saya cuma 1.100.000. Terima kasih banyak ya Mbak. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Siapa lagi yang mau diskusi? Punya siapa? Fauzan mau? Kita? Mau? Laki-laki dulu nih, siapa lagi? Masa perempuan aja, ayo Terima kasih tombol. Tadi
Untuk perwakilan dari menurutnya lagi nih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan hasil diskusi kami membuat teks negosiasi untuk seluruh pemerintah. Atas Pak Bu di tasnya. Jual. Harga tas ini satunya mulai dari 200.000 aja Bu. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan teks negosiasi tentang membeli burung merpati. Beli burung merpati. Jual, beli burung mas. Ya Pak, saya beli burung tapi boleh penjelasan Pak. Iya boleh mas. Pasang yang warna merah berapa harganya Pak? 250.000 mas. Boleh saya tahu harganya Pak? Boleh mas, mau nawar berapa? 150.000 Pak. Waduh, kalau ada itu saya tidak mau lepas mas. Ya udah Pak, harus dapat berapa? Masih belum bisa mas. Kalau saya naikin ini kenapa? Jalan, saya bilang jual. Saya dulu ya mas. Terima kasih Pak. Ini uangnya. Nah, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana mas kecil, kecil. Ayam. Ali boleh taruh maju, boleh. Dia lagi dari sini ya, aku dari dari sini kan, Chandra. Boleh ada telepon kan?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teks negosiasi. Tentang apa? Tentang pembiayaan. Pembiayaan tidak. Jadi, Pak, misalnya nggak begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Pak, ada kurang Pak. Ya Mas, ya Mas, gimana kalau dari aja Pak? Waduh, kamera aja. Ya udah Pak, kalau 45 atau 40 boleh. Udah Pak, terima aja. Semuanya Pak, terima ya. Ya sama-sama Pak. Tepuk tangannya mana? Ya, sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini presentasikan sang negosiasi yang belum terbukti.
Bikin sukses. Pak, yang masalah ini harganya berapa? Kalau mobilnya harganya 200 mas. Kalau harganya saya tawarkan berapa? Boleh mas. Kalau saya tawar 15 juta. Waduh, tidak bisa mas. Boleh mas. Ya, dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya mana dong? Ya, dua lagi yang siapa? Yang perempuan nih. Ya, perempuan. Ya, siapa? Nanti habis ini tinggal ngomong yang Andre sama Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus kalau stres ya. Nanti yang di depan tolong di apa suaranya kebiasaan. Ya, silakan kelompoknya Andre dan Reza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, membeli jaket. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Saya ini membeli jaket harga murah. Karena potongan jasanya dari Minecraft. Kalau yang ini yang harganya sesuai ke atau boleh dijual Pak? Oh boleh Pak. Orangnya mau bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi ya presentasi dari beberapa teman kalian ya. Jadi nanti akan kita juga membuat teksnya ya. Ya. Tadi kan teksnya udah dibuat ya. Setelah dibuat nanti ya untuk minggu depannya nanti kalian minta dipublikasikan. Ya, dipublikasikan dengan cara apa? Ya, nanti kalian di video ya, di video terus misalnya videonya bermain peran dan nanti bermain peran kalian sama teman kalian sendiri ya, misalnya video sesuai, jadi disesuaikan. Misalnya kalian tentang membeli jaket, berarti nantinya bagaimana sih kita memakai kostumnya, perannya disesuaikan. Misalnya ayah dan ibu
misalnya nih, ibu mau bertanya, ya coba ya kalian bernegosiasi kan? Pernah tidak sih kalian bernegosiasi dengan orang tua kalian? Nah, misalnya kita kan minta sesuatu sama orang tua kita harus negosiasi dulu, ya. Jadi kita terapkan di kehidupan sehari-hari ya. Jadi kalau minta apa-apa jangan langsung, oke? Emosi ya. Kita harus bernegosiasi dulu, entah sama orang tua kita, entah sama guru kita, pokoknya sama siapa aja. Apalagi misalnya kita ikut ekskul atau apa ya, kita harus sering bernegosiasi antar teman ya, sama guru juga, sama siswa atau sama yang lainnya ya gitu. Nah di sini ya, tadi yang tadi dijelaskan, nanti jangan lupa ya untuk membuat videonya ya. Tugas selanjutnya dibikin video ya. Teksnya udah buat, tinggal dibikin video. Jadi kesimpulannya pembelajaran hari ini kita harus sering bernegosiasi, bukan hanya sama antar teman, tapi sama orang tua kalian, saudara kalian, dan guru juga ya. Jadi kalau misal itu harus sering bernegosiasi ya. Itu pembelajaran hari ini dari ibu ya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam kegiatan pasca observasi pembelajaran untuk supervisi dengan konsep coaching. Hadir bersama saya Bu Nurlinda Sari, kemudian bersama saya juga Bapak Sumedi. Bu Nurlinda Sari ini, perkenalkan Pak Sumedi sebagai guru yang saya observasi, dan perkenalkan juga Bu Linda. Pak Sumedi ini adalah pengajar praktik dalam kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 9. Terima kasih sekali lagi. Kita hari ini akan melaksanakan kegiatan pasca observasi Bu terkait pembelajaran yang telah dilaksanakan sebelumnya. Bagaimana kabarnya Bu? Baik Pak. Baik, alhamdulillah. Terkait pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh Ibu, bagaimana Ibu merasa puas? Apakah sesuai dengan perencanaan atau seperti apa? Ya, sesuai dengan perencanaan Pak. Sesuai dengan perencanaan. Kemudian dari kegiatan yang telah dilaksanakan pembelajaran di kelas, kira-kira apa yang Ibu dapat refleksikan? Kalau untuk direfleksikan, anak-anak tuh merefleksikannya dengan membuat teks negosiasinya. Terus anak diminta untuk bermain peran juga Pak. Pertama mungkin kan diawali dengan pendahuluan Bu ya. Iya Pak. Menjadi tahapan yang sangat penting juga untuk anak bagaimana berkonsentrasi dalam belajar. Kira-kira apa yang Ibu refleksikan dari kegiatan awal pembelajaran? Dari awal itu ada kegiatan pendahuluannya Pak ya. Kegiatan pendahuluan itu adalah menanyakan kabarnya, terus ada pertanyaan formatif juga seperti menanyakan negosiasi itu apa dan kaidah kebahasaannya juga sama strukturnya juga. Terkait materi teks negosiasi. Kemudian dari materi pembelajaran yang Ibu sampaikan, Ibu kaitkan tidak dengan kehidupan sehari-hari anak? Ya, dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, seperti misalnya kita kan bernegosiasi apa ya, bisa di rumah juga bisa melakukan negosiasi, bukan hanya di rumah saja, sama teman, sama guru juga bisa bernegosiasi. Jadi artinya bahwa materi ini dikaitkan relevan dengan kehidupan sehari-hari dan tentunya banyak manfaatnya Bu ya. Iya Pak. Bagaimana diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Kemudian anak kan biasanya merasa jenuh dalam pembelajaran. Bahkan mungkin ada penelitian bahwa fokus anak tuh 5 sampai 10 menit, 15 menit paling lama. Bagaimana cara ibu mengembalikan fokus anak dalam pembelajaran? Ya, untuk memfokuskan kembali anak-anak itu saya melakukan SBO untuk 1 sampai 5 seperti itu. Biar anak-anak fokus terhadap pembelajaran yang saya lakukan. Apa yang terjadi ketika ice breaking? Anak-anak sangat bermanfaat, sangat bersemangat Pak. Ada yang salah tadi ya mungkin ya? Iya. Gitu. Artinya mungkin melatih fokus, karakter anak, itu disebut sebagai, kalau dalam guru sebagai kesadaran diri dan kesadaran manajemen diri. Itu. Kemudian terkait pengembangan pembelajaran yang ibu lakukan, kira-kira apa yang sudah dikembangkan terkait bagaimana pembelajaran itu memenuhi kebutuhan belajar murid? Dengan seksual ya Pak. Iya. Iya. Dengan melaksanakan pembelajaran di sini tuh dimana pembelajarannya itu melibatkan bukan hanya dengan kehidupan sehari-hari juga. Terus dalam teknik negosiasi anak-anak juga untuk bermain peran Pak. Terkait anak belajar teks negosiasi, penugasannya itu kan ada penugasan Bu ya? Iya Pak. Penugasannya itu apakah itu diatur saklek oleh ibu harus seperti ini atau seperti apa? Untuk penugasannya itu bebas Pak. Anak diminta untuk memilih sendiri temanya. Jadi itu untuk keterlibatan murid dalam pembelajaran. Kemudian terkait bagaimana cara ibu agar anak itu aktif terlibat dalam pembelajaran, kira-kira apa yang ibu lakukan? Saya melakukannya dengan pendekatan mendekati anak-anak yang kesulitan dalam mengerjakan tugas kelompoknya, untuk menanyakan apa saja yang kesulitan dalam tugas kelompok Seperti itu. Kira-kira dari pelaksanaan pembelajaran yang ibu telah laksanakan, kira-kira apa yang dapat dipertahankan? Untuk yang saya pertahankan, anak-anak itu untuk membuat, selain membuat teknik negosiasi produknya, anak-anak juga mengerti untuk itunya juga Pak, seperti setelah teksnya dibuat, anak-anak diminta untuk melakukan disalin di Canva. Setelah di Canva, anaknya itu juga di video dalam. Jadi tidak sekedar anak itu memahami materi dan prakteknya, juga penggunaan IT. Kira-kira dari proses pembelajaran yang telah ibu laksanakan, kira-kira apa yang perlu diperbaiki ke depan? Yang perlu diperbaiki, anak-anak itu mengumpulkan tugasnya terlambat. Ya. Ya, belum tepat waktu seperti yang sudah saya dikasih batas waktu. Kira-kira apa yang akan ibu lakukan untuk kira-kira anak tidak telat mengumpulkan tugas? Ya, saya kasih batasan, kalau misalnya tidak telat langsung terjun ke papasannya langsung. Praktek langsung. Itu sebagai rencana tindak lanjut ibu terkait pembelajaran ke depan Bu ya. Kira-kira seperti itu. Saya kira cukup. Bagaimana Bapak Sumedi tanggapan dan arahannya? Terima kasih Pak Fakti dan Ibu Nurita selaku sebagai pengajar yang dinilai oleh Pak Fakti sebagai observer. Yang saya simak dari tadi percakapannya antara Pak Fakti dengan Ibu Nurita ini, kalau menurut saya ini sudah sesuai dengan alur Tirta, di mana di dalam alur Tirta itu kepanjangannya Bapak Ibu. Tir itu pertamanya itu tujuan. Nah, antara Pak Fakti dan Ibu Nurita ini sudah menentukan tujuannya nih, sudah ada
sesuai dengan langkah-langkah teknik kerja. Sedangkan yang I-nya itu identifikasi masalah, di mana Pak Fakri sebagai observer itu sudah mengidentifikasi permasalahan yang Ibu Nurita hadapi, di mana permasalahan tersebut digali oleh Pak Fakri untuk menentukan apa nih penyebab masalah tersebut. Jadi pertanyaannya udah sesuai. Nah, langkah ketiganya itu R atau rencana tindak lanjutnya Pak Fakri, rencana, di mana Pak Fakri sudah dari pertanyaan tadi sudah menggali rencana untuk Ibu Nurita itu udah terjadwal ya Pak Fakri, udah dipersiapkan. Nah, setelah itu aksi nyatanya ini Ibu Nurita ini tahu kekurangannya di mana, setelah itu memperbaiki sendiri dengan bantuan oleh Pak Fakri dengan pertanyaan pematik tadi, diidentifikasi masalah. Nah, menurut saya selaku PP ini sudah sesuai banget nih kalau dikaitkan dengan alur tirta. Mungkin itu saja Pak Fakri dari saya untuk Ibu Nurita. Semoga untuk Pak Fakri kedepannya ini terbiasa mengobservasi kepada rekan-rekannya. Karena Pak Fakri di sini adalah guru penggerak, di mana salah satu tugas guru penggerak itu sebagai pemimpin pembelajaran, di mana bisa saling berbagi kepada rekan-rekan yang lain barangkali mengalami kesulitan dalam proses supervisi pembelajaran. Mungkin itu saja Pak Fakri dari saya, mangga saya kembalikan ke Pak Fakri. Terima kasih Pak Sumedi atas tanggapan refleksinya. Kira-kira Ibu terakhir nih ya, terkait pembelajaran yang telah dilaksanakan, kalau kita nilai 1 sampai 10 berapa poinnya, kepuasannya? Ya, kepuasannya itu paling saya kasih 8,5 Pak. 8,5. Berarti Ibu puas, artinya bisa melaksanakan perencanaan, juga respon anak alhamdulillah baik. Sekali itu terima kasih Ibu atas sesi pasca observasi hari ini. Semoga Ibu nambah sukses ke depan dan bisa mengimplementasikan pembelajaran bermakna kepada murid. Ya, terima kasih. Demikian wawancara dengan Bu Nurlindasari selaku guru yang saya observasi, didampingi Bapak Sumedi selaku PP. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu pada sesi berikutnya. Kita dengan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.